Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada minggu ketiga ini atau pertemuan ketiga ini, kita akan melanjutkan materi kita terkait pemodelan matematis sistem kendali. Nah, di sini kalau mau dilihat di buku Ogata yang Modern Control Engineering kemarin itu ada di chapter 2. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita review sedikit terkait eh, tugas latihan yang minggu lalu, di mana kemarin ada sebuah contoh seorang laki-laki yang sedang mengendarai mobil. Nah, di sini sudah diketahui noise-nya apa, di sini noise-nya apa, gangguannya apa, kemudian ada sensor. Kalau di pengendara, sensornya adalah mata, kemudian pengendalinya itu adalah si manusianya atau pengemudi. Nah, aktuator yang eh, keluarannya tadi bisa diatur atau diubah-ubah oleh si pengemudi atau si controllernya, itu adalah setir mobil. Kemudian variabel yang dimanipulasi itu adalah pergerakan roda depannya. Nah, si variabel yang dimanipulasi itu kan nanti keluaran dari aktuator. Nah, ketika aktuatornya itu digerakkan oleh si pengemudi, maka akan menghasilkan pergerakan dari roda duanya. Kemudian ada variabel yang dikendalikan atau output, jadi posisi mobil secara aktualnya itu nanti sesuai dengan lajur atau tidak. Kemudian ada set point. Nah, set pointnya itu di sini ditulis menjaga posisi mobil pada lajur yang sesuai. Nah, ini kemudian kemarin kan instruksinya diubah ke dalam bentuk diagram blok ya. Nah, ketika kita ubah ke dalam bentuk diagram blok sesuai dengan yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu bisa kita buat seperti ini, di mana di sini set pointnya adalah posisi mobil yang sesuai dengan lajur. Kemudian di sini ada summing pointnya, ada error. Si controller yang di blok diagram kemarin itu kita ganti dengan pengemudi. Nah, hasil keluaran dari pengemudi atau controller itu dalam bentuk sinyal kendali. Nah, sinyal kendali masuk ke aktuator, di mana di sini aktuatornya adalah setir mobil. Nah, keluaran dari setir mobil itu adalah kemarin kan merupakan variabel yang dimanipulasi. Di mana di sini variabel yang dimanipulasi adalah pergerakan roda depannya yang ini. Nah, kemudian masuk ke plan atau prosesnya, di mana di sini plan yang dikendalikan adalah mobil, makanya di sini dibuat mobil. Nah, kemudian ada gangguan tuh. Gangguan adalah jalan yang bergelombang, di mana gangguan ini adalah bentuk gangguan yang selalu yang secara langsung mempengaruhi dari plannya. Jadi kabut dan hujan ini enggak nih, salah. Jadi jalan yang bergelombang itu langsung mempengaruhi plan yang dikendalikan. Nah, keluaran dari plan itu berupa posisi mobil secara aktualnya. Ini enggak ya? Hujan, kabut itu nanti masuknya ke noise. Kemudian posisi apa namanya ini? Output atau variabel yang dikendalikan itu posisi mobil secara aktual itu nanti dibandingkan dengan inputnya apakah sudah sesuai dengan lajur atau belum. Nah, di sini posisi mobil yang masuk atau yang diukur oleh si sensor yang di sini adalah mata, itu biasanya disebut dengan measure variable. Jadi intinya sebenarnya control variable sama measure variable itu sama. Kemudian di sini kabut dan noise itu sebagai noise bagi si sensor. Jadi gangguan yang menyebabkan kinerja dari sensornya itu jadi terpengaruh. Kemudian keluaran dari mata atau sensor itu berupa sinyal feedback. Nah, sinyal feedbacknya itu pasti juga merupakan posisi mobil yang kemudian nanti akan dibandingkan dengan set point-nya, di mana set point tadi juga posisi mobil. Nah, ketika posisi mobil
belum sesuai dengan yang diinginkan, itu nanti akan terjadi error. Nah, error itu akan masuk ke pengendali. Nah, pengendalilah atau si pengemudilah yang akan mengambil tindakan apa yang harus dilakukan, misalnya memutar setir mobil ke kanan atau ke kiri, seperti itu. Jadi, untuk tugas yang ini itu lebih kurang blok diagramnya seperti ini. Nah, untuk contoh yang open loop dan closed loop, jadi intinya kalau nanti saya cek aja langsung di tugasnya. Intinya kalau open loop itu tidak ada eh, feedback dari sensor yang diberikan ke input. Jadi outputnya itu mau bagaimanapun tidak akan mempengaruhi inputnya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam rancangan sebuah sistem kendali. Jadi dalam merancang sebuah sistem kendali, kita itu nggak bisa langsung membuat sistem kendalinya. Ada beberapa langkah yang perlu kita ikuti, di mana di sini dijelaskan ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Eh, ini layaknya atau kayak misalnya koki yang mengikuti resep. Jadi kita sebagai engineer atau perancang sistem kendali harus mengikuti beberapa langkah berikut. Jadi pertama kita bahas satu persatu ya. Langkah yang pertama atau langkah yang paling mendasar itu adalah menentukan sistem fisik dan spesifikasi yang kita inginkan itu seperti apa. Jadi, sebelum kita merancang sebuah sistem kendali, kita harus benar-benar mengerti atau benar-benar tahu apa yang ingin kita kendalikan, dan kita harus tahu juga tujuan atau spesifikasi yang kita inginkan itu seperti apa. Jadi, kita harus bisa mengidentifikasi objek atau proses fisik yang akan menjadi fokus pengendalian kita, di mana nanti proses fisik atau objek fisik yang ingin kita kendalikan itu biasanya dalam sistem kendali disebut dengan plan atau proses. Jadi misalnya nih, kita ingin membuat sistem untuk mengontrol pemanas air atau water heater di sini contohnya ya. Jadi plan kita atau sistem fisik yang ingin kita kendalikan atau disebut dengan plan itu adalah water heater itu sendiri. Nah, jadi water heater di sini disebut sebagai plan. Nah, setelah itu kita harus nentuin nih spesifikasi dari performa sistem kita yang kita inginkan itu nanti seperti apa. Jadi apakah misalnya kita ingin suhu air stabil pada suhu 35 derajat Celcius atau misalnya spesifikasi yang kita inginkan itu seberapa cepat air yang harus mencapai suhu yang kita inginkan tersebut. Kemudian batas toleransi yang bisa kita terima itu seberapa. Misalnya kita inginkan itu 35 derajat Celcius. Jadi spesifikasi error atau kesalahan yang masih bisa diterima itu berapa persen? Misalnya 1%, 2%. Nah, itu ditentuin di awal. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan tujuan apa yang kita inginkan itu harus kita tentukan dulu di awal supaya kita itu punya target yang jelas. Jadi tanpa spesifikasi yang detail, itu kita nggak bisa nih merancang sistem kendali yang baik. Makanya di sini tahap pertama kita harus nentuin dulu apa itu spesifikasi fisik, sistem fisik dan spesifikasi yang kita inginkan itu apa. Nah, contohnya di sini tadi kan water heater. Nah, water heater itu kan punya komponen-komponen di dalamnya. Contohnya aja nih ada insulation, ada water inlet, ada pressure gauge, di mana itu nanti mengukur tekanan. Kemudian karena di sini kita merancang pemanas air, pasti sensor yang kita gunakan itu adalah termokapel di sini. Jadi termokapel itu yang akan mengukur suhu air yang akan keluar dari showernya itu. Oke, langkah yang kedua, kita mengubah sistem fisik. Tadi, kalau contohnya tadi kita water heater, jadi kita mengubah sistem fisik dari water heater itu ke dalam bentuk skematik. Nah, apa itu skematik? Jadi kita itu membuat
diagram skematik untuk memetakan aliran proses secara visual dengan lebih rinci. Nah, tadi kan di water heater ini punya banyak komponen nih. Ada heating element, storage unit, water inlet, thermocouple, dan lain sebagainya. Jadi komponen-komponen tadi itu kita buat dalam bentuk skematik visual seperti ini. Nah, tadi kan menunjukkan ada komponen fisik seperti sensor, controller, aktuator, yang terhubung sama satu sama lain yang sebelumnya tadi. Nah, di sini kita buat skematiknya itu seperti inilah. Jadi kita bisa tahu cara kerja dari sistem water heaternya itu seperti apa. Jadi misalnya di sini dari air dingin atau misalnya air kran itu masuk ke dalam tangki air panasnya. Ini untuk dipanaskan di sini. Tapi yang dari air dingin tadi juga bisa langsung keluar di krannya. Nah, di sini nanti si air akan dipanaskan, kemudian dikeluarkan melalui alur ini. Nah, percampuran dari air panas dan air dingin ini nantilah yang akan keluar melalui showernya. Nah, pengaturan dari valve ini, seberapa besar lubang untuk air panas dan air dinginnya, itu nanti ditentukan berdasarkan perhitungan atau hasil pengukuran dari sensor. Nah, jadi eh, si sensor akan mengukur airnya, apakah misalnya nanti airnya itu sudah sesuai dengan input yang kita inginkan atau belum. Jadi jika belum, nanti si pengendali akan mengontrol si kran ini tadi. Jadi sebenarnya cara kerjanya itu seperti itu. Jadi diagram skematik itu untuk memudahkan kita mengetahui bagaimana cara kerja dari si plan atau di sini contohnya adalah water heater. Oke, langkah yang ketiga, dengan menggunakan diagram skematis atau skematik yang telah kita buat tadi, yang sebelumnya, itu kita sekarang bisa mendapatkan model matematika. Jadi setiap komponen fisik yang tadi ada beberapa komponen, jadi water heater itu punya sub-sub komponen. Jadi setiap komponen fisik tadi atau setiap hubungan sebab akibat yang tadi ada di water heater itu bisa kita ubah atau kita terjemahkan ke dalam persamaan matematis. Nah, biasanya di sini dalam persamaan matematis itu menggunakan yang namanya persamaan diferensial untuk menggambarkan perubahan dinamis dari suatu sistem. Nanti kita bahas bagaimana untuk mendapatkan persamaan diferensialnya lebih rinci. Nah, di sini itu eh, sekarang hanya membahas gimana prosesnya kita bisa merancang sebuah sistem kendali yang baik. Nah, kemudian tadi kan dari perubahan dinamis sistem itu kita bisa dapatkan persamaan diferensial ya. Nah, dari persamaan diferensial tadi, kita akan menggunakan yang namanya transformasi Laplace, di mana nanti dengan menggunakan transformasi Laplace ini, kita bisa mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan fungsi alih atau transfer function. Seperti yang ini. Ups, bentar. Jadi, bentuk model matematis yang kita gunakan dalam perancangan sistem kendali itu ada dua macam, yaitu fungsi alih dan state space. Tapi fungsi alih dan state space tadi kita dapatkan dari persamaan diferensialnya dulu. Dari persamaan diferensial, kemudian kita lakukan transformasi Laplace sehingga kita dapatkan fungsi alihnya. Atau nanti bisa juga kita ubah ke dalam bentuk state space. Nah, bentuk fungsi alih itu nanti seperti ini. Jadi, fungsi alih itu kan perbandingan antara transformasi Laplace output dan inputnya. Di mana nanti keadaan awalnya itu kita anggap nol. Nah, kenapa dianggap nol di sini? Kita anggap nol di sini untuk memudahkan proses perubahan transformasi Laplace-nya. Jadi nanti bentuk
transfer function atau fungsi alih itu lebih kurang eh, bentuk standarnya itu seperti ini. Jadi yang B0, B1, BM-1, BM itu adalah konstanta yang berbentuk angka. Nah, di sini S itu nanti bisa S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Kemudian yang untuk penyebut di sini A0 itu juga A0, A1, AN itu adalah konstantanya. Sedangkan S pangkat N, S pangkat N dikurang 1 itu adalah nanti menentukan orde dari sistemnya itu adalah orde keberapa. Nah, lebih kurang nanti transfer function itu bentuknya seperti ini. Jadi 10 per S kuadrat ditambah 2S ditambah 10. Nah, ini berarti pangkat tertinggi yang untuk pembilang itu adalah S pangkat 0. Kemudian yang ini, nah ini sebagai tambahan eh, untuk yang untuk menentukan orde dari suatu sistem itu bisa kita lihat dari penyebutnya yang atau yang bagian bawah ini. Jadi pangkat tertinggi S-nya itu berapa? Misalnya di sini kan S pangkat 2, berarti orde dari sistemnya itu adalah orde 2. Kalau misalnya yang ini contoh, kita misalnya diketahui fungsi alihnya seperti ini, kemudian ditanya, orde berapakah sistem berikut ini? Berarti bisa kita lihat di sini bahwa sistemnya adalah orde 3 di sini. Ya. Nah, ini untuk bentuk transfer function atau fungsi alih. Nah, di sini juga ada dalam model matematika itu bisa kita gunakan dalam bentuk state space. Nah, kalau bentuk state space nanti ada state A, B, C, dan D-nya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Oke. Nah, ini itu kan kita mendapatkan model matematika. Nah, kita bahas dulu sebelum kita masuk dalam penurunan model matematika atau matematis, itu kita harus tahu dulu apa itu model matematika. Jadi, secara sederhana, model matematis atau model matematika itu adalah sekelompok persamaan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan atau memprediksi bagaimana sebuah sistem fisik itu bekerja. Nah, jadi bayangkan nih, misalnya kita ingin membuat sebuah mobil mainan yang bisa berjalan lurus secara otomatis. Jadi kita kan nggak bisa tuh langsung membuatnya. Kita perlu tahu bagaimana gaya mesin, gesekan rodanya, berat mobilnya, dan di mana hal-hal tersebut itu saling mempengaruhi. Jadi kita perlu menerjemahkan semua interaksi itu ke dalam bahasa matematika atau yang biasa kita sebut dengan model matematika. Misalnya nih, kita bisa menggunakan hukum Newton. Nah, ini adalah pelajaran yang kita pelajari di fisika. Jadi kita bisa menggunakan hukum Newton untuk menggambarkan gimana mobil itu bergerak. Itu kan nanti ada kalau di hukum Newton ada gaya geseknya, ada gaya yang diberikan itu berapa. Jadi persamaan ini akan kita ubah eh, menjadi model matematis kita. Nah, yang perlu kita ingat bahwa model matematika itu dia tidak unik. Jadi satu sistem, misalnya sistem mobil, itu bisa punya banyak model matematis, tergantung dari sudut pandang dari si ilmuwannya gimana dia menurunkan model matematis itu. Misalnya, mobil bisa kita modelkan sebagai satu titik massa atau jika misalnya kita ingin lebih rinci atau lebih detail, itu kita bisa memodelkan setiap bagiannya itu kita turunkan satu persatu. Kemudian eh, model matematika itu berasal dari hukum-hukum fisika yang memang sudah terbukti kebenarannya. Seperti misalnya contohnya hukum Newton untuk sistem yang mekanik atau yang bergerak, kemudian hukum Kirchhoff untuk sistem kelistrikan. Contohnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa sembarangan menurunkan model matematis dengan menggunakan
persamaan-persamaan yang belum tentu kebenarannya. Oke, kita lanjut. Mengapa sih model matematika atau model matematis itu sangat penting? Mungkin di antara kita, mungkin saya juga, itu merasa matematika itu sulit dan membosankan ya. Tapi kita nggak bisa melepaskan matematika itu dari kehidupan kita. Karena misalnya di dalam sistem kendali nih, dalam sistem kendali matematika itu nggak sekedar angka-angka, tapi model matematika itu merupakan bahasa yang bisa menjelaskan bagaimana suatu sistem itu bekerja. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa model matematis itu penting. Yang pertama, eh, model matematis itu adalah salah satu fondasi dari segala hal. Seperti yang tertulis di sini ya. Model matematis itu menurunkan model matematis yang masuk akal itu merupakan bagian penting dari keseluruhan analisis sistem kendali. Jadi kita bayangkan nih, misalnya kita ingin membangun sebuah jembatan, kemudian kita tidak mungkin kan langsung menaruh balok-balok atau bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat jembatan tanpa menghitung bebannya, menghitung tekanan, kemudian menghitung apa itu materialnya. Nah, sama seperti itu, dalam sistem kendali kita itu butuh yang namanya blueprint ya. Blueprint dari sistem yang kita kendalikan itu. Nah, blueprint inilah yang kita sebut model matematis kalau dalam sistem kendali. Nah, model ini itu bentuk representasi atau perwakilan matematis yang logis dari sebuah perilaku sistem fisik kita yang akan kita kendalikan itu. Entah itu mobil, robot, pesawat, atau plan-plan lain yang ingin kita kendalikan. Nah, tanpa model yang akurat, misalnya kita menurunkan model matematisnya itu sembarangan, jadinya misalnya modelnya nggak akurat, jadi semua langkah berikutnya yang akan kita lakukan itu misalnya jadi sia-sia nanti. Jadi karena model matematis yang kita turunkan ini nggak akurat, jadi perancangan sistem kendalinya juga tidak akan akurat seperti itu. Makanya dia akan jadi sia-sia. Yang kedua, tanpa model matematis yang baik, analisis dan desain kita tidak akan ada artinya di sini, tidak akan berarti. Jadi, jika model matematis kita salah atau misalnya tidak mewakili dari sistem yang sebenarnya yang ingin kita kendalikan, maka semua analisis yang kita lakukan, apakah misalnya sistem yang kita stabil, kemudian seberapa cepat dia merespon, itu akan jadi nggak relevan sama sistem yang akan kita kendalikan tadi. Jadi begitu juga dengan desain pengendalinya. Kita mungkin sudah susah payah nih desain pengendalinya atau otak dari sistem kendali itu. Tapi kalau misalnya pengendali yang kita desain itu berdasarkan informasi yang salah, hasilnya juga nggak akan berfungsi dengan baik saat diimplementasikan di dunia nyata. Kemudian yang ketiga, model ini memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai alat analisis dan komputasi untuk tujuan analisis dan sintesis atau desain. Nah, ini nih yang paling seru. Jadi dengan menggunakan atau dengan adanya model matematis, kita itu nggak perlu lagi trial and error di lapangan. Jadi kita bisa menggunakan software-software kayak MATLAB, Simulink. Nah, Simulink ini bagian dari MATLAB ya. Atau misalnya Python untuk mensimulasikan sistem kita itu di komputer. Nah, untuk analisis, di sini ya, untuk tujuan analisis ya kan. Jadi untuk analisis itu kita bisa nguji atau kita bisa memprediksi gimana sistem kita itu berperilaku atau dia itu bekerja dalam berbagai kondisi di mana kita itu bisa melakukan simulasi di lingkungan virtual yang aman. Jadi nggak kita lakukan pengujian itu di lapangannya. Jadi lebih aman untuk kita otak-atik. Kemudian kalau untuk dari segi sintesis atau desain,
kita bisa mudah merancang eh, dan mengembangkan si pengendalinya. Jadi kita bisa mencoba berbagai nilai parameter. Kemudian setelah kita ganti parameternya, kita lihat hasilnya. Nah, dari situ kita kelihatan tuh apakah misalnya sistemnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Kalau misalnya belum sesuai, itu bisa kita ganti lagi parameternya. Nah, proses trial dan error ini itu bisa membuat desain sistem kendali itu menjadi lebih sempurna. Sehingga kita bisa mendapatkan kinerja yang terbaik sebelum kita itu mengeluarkan biaya yang besar untuk apa namanya membangun prototipe yang aslinya lah. Jadi sebelum kita ngeluarin banyak-banyak uang untuk bikin peralatannya, kita lakukan simulasi dulu untuk mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Nah, di sini tadi sebelumnya juga udah ada kita bahas sedikit. Di sini ada beberapa jenis pemodelan matematis. Yang pertama adalah persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial itu kita turunkan dari eh, apa namanya perubahan dinamis sistemnya. Jadi contohnya tadi bisa kita turunkan dari hukum Newton kalau untuk sistem yang mekanis. Kemudian untuk sistem yang elektris itu bisa kita turunkan dengan hukum-hukum Kirchhoff yang setelah kita pelajari pada mata kuliah fisika ya. Nah, di sini itu contoh dari persamaan diferensial yang elektris nih, karena dia sini ada induktansi, ada resistansi, ada kapasitansi, ada tegangan, ada arus. Jadi ini contoh dari persamaan diferensial yang elektris. Jadi persamaan diferensial di sini menghubungkan variabel input, output, variabel internal lainnya dalam domain waktu. Nih, masih ada kurung T-nya. Makanya dia disebut dalam domain waktu. Jadi si model ini itu bisa menunjukkan gimana variabel-variabelnya itu bisa berubah terhadap waktu. Jadi misalnya dalam beberapa waktu ke depan atau beberapa detik ke depan bisa jadi variabelnya itu bisa berubah. Kemudian jenis yang kedua itu adalah fungsi alih atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai transfer function. Jadi transfer function itu kita dapatkan dengan melakukan transformasi Laplace terhadap persamaan diferensial ini. Makanya di sini metode yang sangat transfer function itu adalah metode yang sangat populer dalam analisis sistem kendali klasik, di mana dia itu merepresentasikan sistem dalam domain frekuensi atau S. Makanya di sini ada kurung S di sini. Di sini, transfer function itu merupakan perbandingan antara transformasi Laplace dari output terhadap transformasi Laplace dari input, di mana dengan asumsi semua kondisi awal adalah nol. Jadi nanti kita dapatnya seperti ini. Jadi G itu adalah simbol dari fungsi alih sama dengan transformasi Laplace output dibagi transformasi Laplace yang input. Kemudian ada lagi eh, ruang keadaan. Jadi model matematis ruang keadaan atau biasanya kita sebut dengan state space. Jadi ini bisa kita konversi juga persamaan diferensial tadi menjadi bentuk persamaan state space. Atau nanti juga bisa bentuk dari transfer function itu bisa kita ubah ke dalam bentuk state space. Nah, ini beberapa apa namanya? Beberapa perbedaan karena di perkuliahan kita nanti akan lebih menggunakan transfer function dan state space. Jadi kita bahas dulu apa saja perbedaan dari kedua buah model matematis ini. Jadi kalau eh, transfer function, jadi pendekatannya itu lebih fokus pada hubungan antara masukan dan keluaran. Kemudian kemudian si transfer function ini dia bekerja pada domain S atau domain frekuensi, sedangkan state space itu pada domain waktu. Itu hampir sama dengan yang persamaan diferensial tadi, dia bekerja pada domain waktu. Kemudian
transfer function itu lebih cocok untuk sistem yang linear, time invariant. Jadi sistemnya linear, kemudian sistemnya itu tidak berubah terhadap waktu. Jadi LTI itu linear time invariant. Kemudian dia juga cocok untuk digunakan pada sistem SISO. SISO itu adalah single input, single output. Jadi dia itu untuk sistem yang lebih sederhana, yang punya satu input, kemudian satu output. Sedangkan state space, itu dia bisa untuk yang LTI, bisa untuk linear, non-linear, bisa untuk yang sistem time varying atau berubah terhadap waktu. Kemudian bisa juga untuk sistem SISO tadi, bisa untuk sistem MIMO. Nah, MIMO itu multi input, multi output. Jadi dia sistemnya nanti punya banyak input dan banyak output atau keluaran. Nah, untuk kondisi awal dalam menganalisis transfer function, tadi kan kalau transfer function kondisi awalnya dianggap nol untuk memudahkan perhitungan, sedangkan state space itu nanti bisa dianalisis. Jadi untuk penurunannya jadi lebih sulit kalau yang state space. Kemudian untuk kompleksitas, kalau transfer function itu untuk sistem-sistem yang relatif lebih sederhana, kalau state space untuk yang lebih kompleks, lebih abstrak. Kemudian penurunan matematisnya juga lebih sulit lah. Kemudian transfer function. Nah, transfer function tadi lebih untuk persamaan diferensial yang linear, invarian terhadap waktu, invarian waktu berarti dia itu tidak berubah terhadap waktu. Tadi juga dibahas bahwa transfer function itu adalah rasio dari transformasi Laplace dari output terhadap transformasi Laplace inputnya. Nah, eh, ini nih masih dalam bentuk persamaan diferensial nih kalau yang ini PD. Jadi kalau masih ada dot ini berarti dia dalam bentuk persamaan diferensial atau kalau dalam state space nanti juga ada dot-dotnya. Di mana di sini Y, yang Y ini itu menandakan outputnya. Kalau yang X dot itu adalah inputnya. Jadi di sini dari persamaan diferensial kita lakukan transformasi Laplace sehingga kita dapatkan ini. Ini output berarti yang ini kita lihat nih. Ini ya. Jadi nanti bentuk persamaan Laplace-nya itu seperti ini. Dan di sini ada keterangan jika pangkat tertinggi dari S pada penyebut yang di sini, yang bawah ya, denominator, fungsi alihnya adalah N, jadi pangkat tertinggi di sini adalah N, maka sistem tersebut disebut sistem orde N tadi ya. Jadi kalau misalnya tertinggi di sini adalah S pangkat 4, maka dia disebut dengan sistem orde 4. Seperti itu. Nah, gimana? Sekarang kita fokus dulu ke model matematis yang transfer function. Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan model matematis transfer function? Yang pertama tadi kita dapatkan dulu persamaan diferensialnya. Kemudian langkah yang kedua kita ubah persamaan diferensial yang masih dalam domain waktu menjadi bentuk transformasi Laplace yang dalam bentuk domain frekuensi. Nah, setelah kita ubah ke dalam transformasi Laplace, barulah kita dapatkan nanti transfer function-nya. Itu seperti apa. Nah, ini proses untuk mendapatkan transfer function itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, nah ini kan kita masuk ke step yang keempat dalam merancang sistem kendali. Tadi kalau yang ketiganya apa? Kalau yang ketiganya itu kan tadi kita menurunkan model matematis dari skematik yang ada. Jadi setelah kita dapatkan model matematisnya, bisa dalam bentuk transfer function ataupun state space, langkah yang selanjutnya adalah kita menggambarkan elemen-elemen sistem dalam bentuk blok diagram. Nah, ini itu bisa kita lihat ya. Jadi
Sebenarnya kan setiap komponen, misalnya nih, mana dia? eh Misalnya nih hot water tank itu nanti punya persamaan matematis sendiri. Kemudian ada valve itu punya persamaan matematis sendiri. Kemudian ada air conditioner outdoor unit itu juga punya model matematis sendiri. Jadi ini kan masing-masing komponen itu punya persamaan matematis sendiri. Setelah kita dapatkan, itu nanti kita bikin nih model matematis yang kita dapatkan itu ke dalam bentuk seperti ini, blok diagram yang ini. Contohnya ini nih. Tadi misalnya ada model matematis untuk gangguannya itu sudah kita turunkan seperti ini. Kemudian untuk heat exchanger modelnya itu seperti ini. Nah, untuk pengendalinya itu seperti ini. Nah, itu kita bentuk dalam bentuk model matematisnya itu kita gambarkan dalam bentuk blok diagram yang seperti ini nih. Nah, ini itu adalah eh, bentuk umum dari sistem closed loop, di mana di sini ada input, kemudian dibandingkan dengan sinyal feedbacknya, itu menghasilkan error atau selisih yang akan masuk ke fungsi alih di sini, yang akan menghasilkan output. Nah, outputnya nanti itu akan diukur oleh si sensor. Nah, sensor nanti juga punya model matematis sendiri juga. Nah, ini bentuk umum dari sistem closed loop itu seperti ini. Kemudian, tadi kan udah kita gambarkan tuh model matematis ke dalam bentuk blok diagram. Nah, ini kan punya banyak blok-blok nih. Ada blok disturbance model, itu nanti dikalikan misalnya dengan eksponensial pangkat negatif 35S. Kemudian di sini ada head exchanger model, ada PID controller. Nah, kalau misalnya dalam satu blok diagram itu punya banyak blok-blok di sini atau disebut dengan multiple block, blok diagram itu bisa kita sederhanakan menjadi satu diagram blok seperti ini aja. Nah, satu diagram blok ini itu udah mewakili sistem closed loop yang ada di sini. Jadi nanti untuk pengujian di softwarenya itu jadi lebih mudah. Jadi di sini kita sederhanakan menjadi satu blok saja. Nah, untuk proses penyederhanaan atau proses reduksi dari blok diagram ini nanti kita bahas setelah step ke-6 ini ya. Jadi step ke-6 atau langkah terakhir dalam proses perancangan sistem kendali itu adalah melakukan analisa rancang. Di sini step ke-6 adalah analisa rancang dan uji sistem untuk melihat performansi sistem apakah telah sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan yang telah kita tentukan di step yang pertama tadi. Nah, di sini eh, langkah terakhirnya itu melakukan analisis dan menguji rancangan yang telah kita buat. Nah, setelah kita melakukan perhitungan dan penyederhanaan blok diagram tadi selesai, langkah selanjutnya tadi ini menguji model. Nah, sekarang itu kita bisa apa namanya eh menggunakan bantuan dari software atau perangkat lunak simulasi, contohnya MATLAB, Python. Nah, kalau di MATLAB sekarang itu kita bisa menggunakan Simulink seperti ini. Jadi kita nggak perlu menggunakan coding-coding. Di sini pakai sistem visual, jadi kita tinggal tarik-tarik aja blok-bloknya, kemudian tinggal kita input aja nilainya itu berapa. Nah, di sini untuk inputnya dia pakai sinyal step, untuk outputnya itu di sini pakai block scope. Nah, untuk fungsi alih plan-nya di sini nanti kalau di Simulink ada namanya transfer function. Nah, di sini pengendalinya di sini dia pakai PID controller. Nah, karena nanti setelah UTS itu kita menggunakan pengendali PID atau belajar tentang pengendali PID, kemungkinan besar yang akan kita pelajari pengendali di sini adalah pengendali PID.
Nah, kita akan di sini kan pada proses yang terakhir atau step ke-6 ini kita akan menjalankan simulasi untuk melihat apakah performa dari sistemnya itu udah sesuai dengan spesifikasi yang telah kita tetapkan di awal atau belum. Nah, di sini kita menganalisis seberapa cepat sistem itu bisa merespon, jadi seberapa cepat dia itu bisa mencapai set point yang diinginkan. Kemudian di sini kita juga bisa melihat berapa besar kesalahan atau error yang terjadi. Kemudian di sini kita juga bisa melihat apakah ada osilasi atau lonjakan yang tidak diinginkan. Jadi misalnya nanti hasilnya itu belum memuaskan, kita bisa kembali lagi ke langkah-langkah sebelumnya. Gunanya apa? Gunanya untuk menyesuaikan kembali eh, apa namanya proses-proses yang belum sesuai sehingga nantinya sistem yang kita rancang itu bisa bekerja secara sempurna. Nah, dengan cara mengikuti keenam tahapan ini, kita tidak hanya bisa membangun sebuah sistem otomatis, tapi kita juga bisa nih membangun sebuah sistem yang andal, efisien, aman, yang bisa digunakan. Makanya kemarin yang contoh pada pertemuan lalu yang ada kebakaran pabrik, itu kan karena ada sistem atau proses dalam sistem kendali yang tidak dirancang dengan baik. Makanya di sini kita lakukan simulasi dulu, kita cek kalau misalnya hasilnya sudah baik, baru kita realisasikan di dunia nyatanya. Seperti itu. Oke, nah ini diagram blok. Nah ini nanti bisa dicek, ini bisa termasuk ke step yang keempat. Jadi blok diagram ini bisa dilihat sendiri untuk deskripsinya. Jadi diagram blok eh, itu biasanya pasti yang paling umum itu pasti terdiri dari input, ada fungsi alih, di sini ada plan-nya nanti ya. Ada plan, ada sistem kendalinya, yang kemudian nanti akan menghasilkan output yang diinginkan. Seperti itu. Nah, dalam diagram blok, kalau untuk yang sistem closed loop, itu pasti punya dua komponen ini. Yang pertama adalah summing point atau titik penjumlahan. Jadi lingkaran dengan tanda silang ini itu adalah simbol untuk melakukan operasi penjumlahan di dalam sebuah blok diagram. Jadi tanda plus dan minus di dalam lingkaran ini itu menunjukkan apakah nanti sinyalnya itu akan dikurangi atau dijumlahkan. Kemudian jumlah yang ditambahkan dan dikurangkan ini misalnya dimensi dari input dan dimensi dari sinyal feedbacknya itu harus punya dimensi yang sama dan satuan yang sama. Jadi kalau kita mau membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Jadi nggak bisa misalnya apple dibandingkan sama jeruk. Itu nggak bisa. Makanya nanti si sinyal feedback itu kan nanti keluaran dari di apa namanya? Di sensor. Nah, di sensor itulah nanti akan diubah output yang misalnya belum sesuai itu diubah ke dalam bentuk sinyal feedback yang sudah sesuai dengan input yang kita masukkan. Kemudian dalam sebuah blok diagram closed loop itu pasti punya yang namanya branch point atau titik cabang. Jadi titik cabang itu adalah titik dari mana sinyal dari sebuah blok berjalan secara bersamaan ke blok lain atau titik penjumlahan. Nah, mana nih yang dinamakan dengan titik cabang atau branch point? Nah, kalau dalam bentuk blok diagram closed loop, branch point ini yang ini. Jadi ini kan output yang keluar itu juga nanti difeedbackkan ke komparatornya di sini. Nah, titik inilah yang disebut dengan branch point itu. Nah, pada gambar ini, itu kan tadi udah saya bilang bahwa ini adalah contoh diagram blok sistem closed loop. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi, nanti kalian silahkan baca saja deskripsi dari slide ini.
Oke, di dalam sistem kendali loop tertutup atau closed loop, sinyal output ini itu harus dibandingkan dengan sinyal input atau referensinya. Inilah yang untuk sebagai apa namanya pengendali atau yang bisa membandingkan apakah nanti sinyal outputnya itu sudah sesuai dengan input atau belum. Nah, di mana nanti ketika dibandingkan itu bisa kelihatan apakah ada error atau tidak. Nah, di sini tadi yang sudah saya katakan bahwa dalam untuk membandingkan sesuatu itu harus punya dimensi yang sama, satuan yang sama. Jadi pada kenyataannya seringkali nanti sinyal yang di-feedbackkan itu punya satuan atau dimensi yang berbeda. Contohnya nih, nanti misalnya contoh inputnya itu berupa tegangan. Misalnya pada AC deh, kita kan itu bisa kita memberikan input tegangan kepada AC-nya. Kemudian yang dihasilkan atau output keluarannya itu kan berupa suhu. Nah, itu kan suhu dan tegangan itu kan nggak bisa langsung kita bandingkan. Makanya perlu dilakukan konversi. Solusinya itu gimana? Solusinya, solusinya itu kita dengan menambahkan elemen umpan balik di sini atau pada blok itu kita sebut sebagai HS. Nah, HS ini eh, peran dari elemen umpan balik itu biasanya diambil oleh yang namanya sensor. Jadi di dalam sensor itu kan ada yang namanya transducer. Sini, bentar, sensor. Nah, di dalam sensor itu biasanya udah ada transducernya, di mana fungsinya itu untuk mengubah suatu sinyal ke bentuk sinyal yang lain. Makanya di sini kita perlukan yang namanya elemen umpan balik atau dalam sistem elektronikanya itu biasanya diambil alih oleh yang namanya sensor. Kemudian di sini ada open loop transfer function dan feed forward transfer function. Di mana kalau open loop transfer function itu bisa kita lihat di sini, itu adalah rasio dari ini BS atau sinyal feedbacknya terhadap errornya. Jadi open loop transfer function itu rasio dari B per E. Jadi rasio dari sinyal feedback terhadap sinyal errornya lah. Jadi gimana caranya? Jadi rasio antara sinyal feedback dan error itu bisa kita cari dengan cara mengalihkan fungsi alih sistem atau plan dengan fungsi alih dari elemen umpan balik atau sensornya. Makanya di sini dapat rasio dari sinyal feedback terhadap sinyal error itu sama dengan G dikali HS. GS dikali HS. Kemudian untuk feed forward transfer function itu bisa kita cari dengan cara mencari rasio sinyal keluaran atau output terhadap sinyal errornya. Jadi ini kita bandingkan sinyal output terhadap sinyal error. Itu adalah nilainya G. Jadi di sini, misalnya nih, ini contoh yang lain ya. Ini G, ini misalnya ini R, ini C. Jadi rasio antara output dan input, C per R-nya itu adalah yang blok diagram ini. Makanya di sini, feed forward function itu sama dengan G. Nah, di sini, jika nilai dari transfer function feedback HS-nya itu sama dengan 1 atau nggak ada, ini nggak ada log diagramnya, lurus aja gitu, kayak gini. Berarti itu nilai transfer function feedbacknya itu sama dengan 1, maka nilai open loop transfer function dan feed forward-nya itu jadinya sama. Kalau misalnya ini kita kalikan 1, G dikalikan 1, kan jadinya GS. Sama kayak gininya. Jadi open loop transfer function sama feed forward-nya itu sama ketika transfer function feedback-nya itu bernilai 1.
Nah, ini kita masuk ke proses penyederhanaan blok diagram. Jadi di sini ada sistem closed loop ya, contohnya. Jadi berdasarkan diagram blok sistem closed loop, itu kita harus mencari hubungan antara output dan inputnya supaya kita bisa menyederhanakan si blok diagram ini. Gimana caranya? Jadi langkah pertama itu kita harus cari nilai. Jadi intinya itu harus kita fokus ke outputnya dulu. Ini saya bikin dulu di sini. Oke. Ini kan C, ini E tuh. Jadi nilai C itu bisa kita cari dengan cara mengalihkan blok diagram ini itu dengan inputnya. Inputnya apa? E. Berarti C itu sama dengan J dikali E. Nah, kemudian E itu kan sebenarnya ada lagi nih. E itu apa? E itu adalah R itu kan positif ya, makanya di sini positif. Jadi positif R dikurang BS. Makanya E itu sama dengan R dikurang BS. Nah, B itu masih ada lagi nih sebenarnya komponennya. Nah, B-nya harus kita cari nilai B itu apa. Nah, nilai B sama konsepnya kayak gini tadi. Jadi outputnya itu bisa kita cari dengan cara blok diagram dikali inputnya. Jadi B sama dengan, ini ya, B itu sama dengan H, itu blok diagram transfer functionnya, dikalikan dengan inputnya. Inputnya apa di sini? Inputnya adalah output tadi yang di-feedbackkan. Makanya di sini adalah CS yang masuk ke dalam HS. Makanya B itu bisa kita cari dengan mengalihkan fungsi alihnya dikalikan dengan input yang masuk ke blok tersebut. Nah, sekarang kita udah dapat nih nilai E itu ini ya. Nilai E itu jadinya sekarang ini. Jadi, nilai E yang udah kita dapatkan ini, itu kita substitusikan ke yang ini. Kita substitusikan ke sini, jadinya ini. Menjadi ini. Jadi C sama dengan J dikali ya, kurung. Dikali E-nya tadi apa? E-nya itu adalah R dikurang H dikali C. Oke. Nah, sekarang ini kan langsung nih. Nah, ini saya jabarkan dulu. Nah, ini jadi C. S-nya nanti ya, terakhir saya bikin ya. Karena ini nanti jadinya panjang. C sama dengan J dikali R dikurang G dikali HC. Berarti G, H, C. Sekarang, start.
komputer nih gimana nih? Hmm. Oh, oke. Sekarang ini kan yang sebelah kiri itu ada C-nya. Sebelah yang kanan juga ada C-nya. Nah, C-nya itu kita satukan dulu. Nah, kita satukan. Oke, bentar ya. Jadi C-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, jadinya C. Negatif pindah ke kiri jadi positif. Jadi C ditambah GHC sama dengan GR. Nah, di sini C-nya kita keluarkan. C dikeluarkan, jadi kurung. 1 ditambah GH sama dengan GR. Nah, sekarang kita kan mau mencari hubungan antara output dan input. Outputnya itu apa tadi? Kalau di sini outputnya adalah C, inputnya adalah R. Berarti kita harus cari perbandingan antara output dan inputnya. Jadi C-nya tetap di situ, R yang di sini itu pindah ke sebelah kiri. Karena dia perkalian, ketika pindah ke sebelah kiri itu jadi pembagian. Jadi di sini jadi C per R. Nah, ini kita sama dengan. Nah, sisanya apa ini? Setelah R dipindahkan, sisanya itu G. Nah, yang ini selain C harus kita pindahkan ke sebelah kanan. Karena di sini adalah perkalian. Setelah kita pindahkan itu jadinya pembagian. 1 ditambah GH. Makanya di sini dapatnya itu adalah CS. Karena dia dalam domain frekuensi atau S, berarti terakhirnya harus kita bikin nih domain S-nya. Jadi CS per RS sama dengan GS dibagi 1 ditambah GS HS. Atau ini bisa kita tulis juga, outputnya itu sama dengan, C itu kan output, output sama dengan GS per 1 ditambah GS HS dikali R ini, pindahkan ke sini. Jadi seperti ini. Bentuk sederhana dari blok diagramnya. Nah, ini kalau misalnya kita buat dalam bentuk blok diagram, itu jadi seperti ini nih. Jadi inputnya di sini RS, outputnya di sini adalah CS. Nah, di sini fungsi alihnya mana? Fungsi alihnya tuh yang ini semua. Jadi GS per 1 ditambah GS S gitu ya. Jadi ini bentuk sederhana dari blok diagram yang ini. Oke, kita lanjut. Blok diagram itu nanti kalau di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu pasti bisa kita lihat bahwa di blok diagram itu ada yang dirangkai secara seri seperti ini, ada yang dirangkai secara paralel, kemudian ada yang dirangkai feedback seperti yang tadi, yang closed loop tadi. Nah, kalau dia dirangkai seri seperti ini, gimana kita cara menyederhanakan blok ini? Jadi kalau seri itu kita tinggal mengalihkan fungsi alihnya aja. Seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya seri seperti ini, fungsi alihnya tinggal kita kali, jadilah blok diagramnya itu nanti seperti ini aja. Ada inputnya R, ada outputnya C, fungsi alihnya jadi G1, G2. Nah, ini sebenarnya harus dibuat domain Laplace-nya, tapi karena nggak muat takutnya, jadi saya bikin seperti ini aja. Nah, kemudian kalau dia dirangkai secara paralel kayak gini, itu gimana caranya?
Kalau paralel, itu tinggal kita jumlahkan tergantung dari di sini apa tandanya, positif atau negatif. Karena di sini dua-duanya positif, berarti dia ditambah, tinggal ditambah aja. Jadi nanti di dalam blok yang ini itu jadinya isinya itu G1 ditambah G2. Nah, tapi kalau misalnya di sini tandanya negatif, berarti yang untuk G2 itu tandanya jadi negatif. Seperti itu. Kalau misalnya hmm, tanda yang di atasnya negatif, berarti untuk yang G1-nya jadi negatif. Kalau dua-duanya negatif, berarti negatif G1 dikurang G2. Jadi fungsi alihnya itu jadi seperti ini. Oke? Ya. Kemudian untuk yang feedback atau closed loop seperti ini, itu apa namanya? Standar fungsi alihnya itu pasti seperti ini. Jadi G1 itu untuk yang ini, yang kita ambil sejajar dengan yang summing point, dibagi 1 ditambah. Nah, ini tandanya kebalikan dari yang ini. Kalau di sininya itu negatif, yang di sini pasti tambah. Dibagi 1 itu udah ketentuannya, atau nanti misalnya kita jabarkan lagi, itu pasti dapatnya 1, ditambah G1 dikali G2, dikali ini. Jadi nanti untuk memudahkan kita menyederhanakan, kita harus ingat konsep yang ini. Jadi kalau closed loop itu konsepnya nanti seperti ini satuannya. Kalau yang seri itu tinggal dikali, kalau yang paralel tinggal ditambah. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini kita contohkan dulu untuk sistem yang seri. Nah, kalau tadi, kalau yang seri, ini kita nggak usah deh lihat ini dulu. Nggak usah lihat ininya. Kalau yang seri tadi diapain? Kalau yang seri kan tinggal dikali, berarti R apa namanya? Outputnya itu ini kan C nih, CS. Input itu tetap di sini taruhnya, outputnya tetap. Yang tinggal kita kalikan adalah transfer functionnya. G1 dikali G2 dikali G3. Jadi seperti ini. Fungsi alihnya itu seperti ini. Nah, ini salah ini ya. Ini urutan fungsi alihnya boleh nih, terserah aja kan sama. Ini kayaknya kemarin udah saya ganti. Jadi di sini bisa G1. Kalau di sini berarti ya G3S dikali G2 dikali G1. S-nya jangan lupa. Jadi ini diganti. Ini enggak penjumlahan ya. Jadi dikali tandanya. Ingat kalau seri, fungsi alihnya tinggal dikali aja. Nah, contoh nih. Kalau yang sistem seri, misalnya ada input yang masuk ke fungsi alih G1, nanti output dari G1 masuk ke fungsi alih kedua, sehingga menghasilkan nilai output. Di mana di sini diketahui bahwa fungsi alih G1 itu nilainya 10 dibagi S kuadrat ditambah 2S ditambah 10. Oke? Sedangkan G2-nya itu adalah 5 dibagi S ditambah 5. Nah, ini tinggal kita buat dalam bentuk seperti ini. Jadi kan seperti ini nih. Nah, kalau seri itu kan tinggal dikali aja. Jadi 10 dikali 5 jadi 50. Kemudian ini dikali silang nih. Jadi S kuadrat dikali S jadi S pangkat 3. Nah, ini udah, nih kalau lebih jelasnya ini. Berarti dikali silang, S kuadrat dikali S itu S pangkat 2, S pangkat 3, sorry. Kemudian 2S dikali S itu 2S kuadrat. Kemudian 10 dikali 5. 10 dikali 5 itu 50. Nah, nanti terserah nih urutannya kayak mana kalian. Kalau boleh satu-satu dulu, S kuadrat dikali S jadi S pangkat 3, S kuadrat dikali 5 jadi 5S kuadrat.
Nah, ini tergantung kalian nanti urutannya gimana. Baru nanti yang ke sini juga boleh. 2S dikali S jadi 2S kuadrat, 2S dikali 5 jadi 10S. Kemudian yang ini lagi 10 dikali S, 10S, 10 dikali 5 jadi 50. Nanti ini tinggal disederhanakan sehingga dapatlah di sini bentuk fungsi alih sederhananya itu jadinya seperti ini. Jadi ada input, kemudian di sini ada fungsi alihnya adalah 50 per S pangkat 3 ditambah 7S kuadrat ditambah 20S ditambah 50. Kemudian keluarannya itu CS. Nah, ini sebenarnya bisa kita cari bentuk sederhana dari fungsi alih atau blok diagram itu menggunakan MATLAB. Nah, sekarang kita coba ya, kalau pakai MATLAB itu gimana. Jadi ini kita lihat dulu. Jadi fungsi alih pertama, yang atas itu kita sebut dengan numerator. Jadi karena dia numerator untuk fungsi alih pertama, makanya kita bikin di sini num 1. Nilainya ada 10. Kemudian denum 1, denumeratornya itu yang bagian penyebut ya. Berarti kita tinggal tulis itu ini koefisiennya 1, makanya di sini 1. Kemudian di sini 2S-nya itu 2 koefisiennya. Kemudian yang ini 10. Nah, ini untuk denumerator maupun numerator itu kita tulis dari pangkat yang tertinggi. Misalnya di sini ada, misal ya, S pangkat 3 ditambah 2S ditambah 10. Berarti denumeratornya, denumeratornya itu kita tulis dari pangkat yang tertingginya itu apa? Koefisiennya 1. Nah, ini kan S pangkat 3. Berarti kita harus turunnya ke S pangkat 2 kan? Nah, tapi di sini kan S pangkat 2 itu nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita tulis 0. Jadi urutannya itu harus gitu. Kalau nggak ada, misalnya dia di dalam fungsi alihnya, itu bisa kita bikin 0. Kemudian, di sini kan S pangkat 1 nih. S pangkat 1 koefisiennya 2. Kemudian, S pangkat 0 itu adalah 0. Kayak gitu ya. Contoh lain nih, misal den 1 per eh, yang di atas deh kita tambahin nih. Misal 2S kuadrat ditambah 10 atau gini-gini. 2S kuadrat ditambah 10S per S pangkat 2 ditambah 5 misalnya. Berarti di sini numnya sama dengan kurung sikup 2 dari pangkat tertinggi ya. Pangkat 2 itu koefisiennya 2, kemudian turun ke pangkat 1 10. Pangkat 0 itu harus kita tulis juga, tapi kalau nggak ada di sini, berarti kita tulisnya 0. Untuk denum, di sini kita pangkat tertingginya, itu kan koefisiennya adalah 1. Pangkat satunya nggak ada, kita bikin 0. Pangkat nolnya adalah 5. Jadi kayak gitu cara kita bikin numerator sama denumerator di MATLAB. Nah, ini kita masuk ke fungsi alih yang kedua nih. Numeratornya itu cuma ada S pangkat 0, berarti kita bikin aja 1. Di sini koefisiennya 5. Kemudian denumeratornya 1 sama 5. Nah, untuk yang seri, itu bisa kalian coba nanti di MATLAB. Untuk seri, untuk mencari penyederhanaan blok diagram yang seri, itu bisa kita pakai fungsi series di sini. Jadi tinggal ikutin. Nah, ini bisa saya contohkan di
Sebentar. MATLAB. MATLAB. Ya, di sini caranya juga ada dua. Bisa kalian langsung ketikkan di command window seperti ini, satu-satu. Nah, ini ku titik koma sama nggak titik koma itu ada bedanya nih. Misalnya nih yang denomnya kita nggak usah pakai titik koma. Nah, kalau dia pakai titik koma, nilainya itu langsung disimpan di workspace-nya. Tapi kalau dia nggak titik koma, dia ditampilkan juga di command window-nya, tapi dia juga disimpan di sini. Nah, kalau di command window berarti kita harus inputnya satu-satu kayak gini. Satu-satu. Jadi kalau kalian mau nampilin nilainya di command window berarti tinggal hapus aja titik komanya. Nah, ini Prinsip tinggal untuk menampilkan hasilnya. Dan dapatlah ini untuk fungsi alih sederhananya itu adalah 50 per S pangkat 3 ditambah 7 S kuadrat ditambah 20 S ditambah 50. Nah, cara yang kedua itu tinggal kalian ketik semua code-nya itu di yang namanya di sini M-file namanya. Tinggal diketik semua, kemudian disimpan, dikasih nama. Nanti kalau udah tinggal di run aja. Nah, ini dapat nih. Ya, misalnya nih kita bikin di M-file, tinggal kita ketik semua, kemudian kita simpan. Nah, namanya itu nggak boleh sama dengan fungsi yang kita pakai nih. Misalnya kita bikin di sini series. Ketika kita run itu pasti error nanti. Nah, boleh kalian coba sendiri. Nah, ini kalau di sini itu kita udah ketik, tersimpan codingnya di situ, nanti tinggal kita run, hasilnya akan keluar di sini. Seperti itu. Itulah kelebihan dari M-file dan daripada command window. Kalau command window harus kita ketik satu-satu, terus nanti codingnya nggak tersimpan di situ. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, itu cara yang manualnya dan cara menggunakan MATLAB. Nah, kemudian kalau paralel kayak gini, tadi gimana caranya? Kalau paralel itu tinggal kita jumlahkan atau tinggal kita kurangi sesuai dengan tanda yang ada di sini. Nah, sesuai dengan tanda yang ada di sini. Kalau dia positif berarti di sini tandanya positif. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kalau paralel itu tinggal kita jumlahkan atau kita kurangi sesuai dengan tanda yang ada di situ. Nah, untuk latihan pertama, ini silakan cari bentuk sederhana dari blok diagram ini, itu dengan cara manual dan dengan cara MATLAB, seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian, untuk yang sistem feedback, nah ini coba kita turunkan lagi. Di sini, kenapa kita turunkan lagi? Karena di sini kita ada permisalan, ada dua tanda nih ya. Jadi, kalau untuk pertama kali itu pasti kita fokusnya ke output. Kalau seperti ini, output berarti output itu apa? Tinggal kita kalikan fungsi alih dengan inputnya. Jadi G1 dikali E. Makanya dapat yang ini. Kemudian E itu apa? E itu positif R minus plus sesuai dengan tanda ya. Berarti minus R itu bisa dikurang atau ditambah dengan BS. Nah, BS itu apa? BS itu kan keluaran G2. Jadi, BS itu sama dengan fungsi alih dikali dengan inputnya. Inputnya apa? Di sini C. Dan di sini
RS minus plus G2CS. Nah, kemudian nilai E ini itu kita substitusikan ke sini. Jadi dapatlah ini. Kemudian ini kita kali ke dalam masing-masingnya. Dapat lagi 1R minus plus G1 dikali G2 dikali C. Nah, di sini ada C, di sini juga ada C, itu kita pindahkan. Atau kita pindahkan ke sebelah kiri yang C di sebelah kanan ini, kita pindahkan. Jadi CS, nah yang awalnya tandanya itu adalah negatif plus, ketika kita pindahkan jadinya positif minus. Jadi berubah tanda. Kalau misalnya artinya kayak gini, kalau dia tandanya di sini negatif, kalau pindah ya jadi positif. Kalau misalnya tandanya positif, kalau pindah ke sisi yang sebelahnya berarti jadi negatif. Itu aja artinya. Di sini tinggal G1R. Nah, kemudian karena sama-sama punya C, kita keluarkan C-nya. Jadi tinggal di sini 1 plus minus G1 G2. Di sini tinggal kita cari hubungan antara output dan inputnya. Nih, hubungan antara output dan input didapatlah G1 ditambah 1 plus minus G1 G2S. Nah, tanda ini itu sesuai dari tanda di sininya untuk sinyal feedbacknya. Kalau dia tanda yang di sini negatif, berarti di sini jadi positif. Kalau tandanya dia positif, berarti nanti di sini kalian buatnya negatif. Nah, ini adalah persamaan dasar untuk sistem closed loop. Nah, bentuk sederhana dari fungsi alih ini itu biasa kita sebut dengan fungsi alih ekuivalen atau equivalent transfer function untuk sebuah blok diagram. Makanya di sini ketika kita sederhanakan blok ini, itu bisa kita tulis seperti ini. Jadi inputnya R, fungsi alih ekuivalennya itu tadi yang telah kita cari, G1 per 1 ditambah G1 G2. Outputnya adalah CS ini tadi. Jadi kalau kita lihat nih polanya, yang di bagian pembilang itu adalah fungsi alih yang sejajar dengan apa namanya ini? Yang sejajar dengan summing point-nya. Kemudian dibagi 1. Nah, tandanya itu nanti kebalikan dari yang ini. Kalau di sini negatif minus, makanya di sini tandanya jadi positif minus. Kemudian ini tinggal kali G1 dikali G2. Seperti itu. Nah, ini juga nanti kalian cari cara manual dan dengan cara MATLAB-nya. Manual berarti seperti ini cara proses mencarinya. Nah, untuk yang MATLAB, untuk yang sistem paralel itu bisa kalian ganti yang series tadi, itu tinggal ganti dengan yang paralel. Kalau yang feedback berarti tinggal ganti dengan yang feedback seperti ini. Oke, kemudian kalau tadi untuk penyederhanaan yang simple-simple aja, sekarang kalau misalnya blok diagramnya ini seperti ini, terlalu banyak blok-bloknya, gimana caranya kita melakukan reduksi? Nah, ini untuk contoh yang pertama. Jadi kita perhatikan untuk yang gambar A ini, kemudian dia suruh sederhanain. Gimana nih kita menyederhanakan? Ini kan susah nih. Kita mau nyederhanain yang ini, tapi ini ada summing point-nya ada 2. Kayak mana caranya kita? Nah, caranya kita harus memindahkan. Jadi kita pindahkan yang ini. Oh, pindahkan yang ini, summing point yang ini, itu keluar ke sini. Kenapa kita pindahkan di situ? Nah, jadi kan dapatnya ini nanti nih. Jadi kita lihat dulu summing point-nya kita pindahkan ke se- sebelum yang ini, yang sebelum komparator yang membandingkan dengan H1 nanti. Jadi kita pindahkan jadinya di sini.
Nah, untuk fungsi alihnya itu jadi berubah. Kenapa? Karena dia itu melewati fungsi alih G1, makanya di sini harus kita bagi dengan G1. Oke ya? Karena dia melewati fungsi alih G1, makanya untuk eh, H2 itu harus dibagi dengan G1. Hingga dapatlah nanti persamaannya seperti ini. Nah, ketika seperti ini kan bisa nih kita sederhanakan. Ini sederhanakan dulu. Ini kan seri, berarti gimana caranya? Karena dia seri, berarti kita kalikan aja. Jadi blok diagramnya itu jadi G1, G2. Jadi G1, G2. Kemudian seperti ini. Kemudian ini kita feedbackkan dengan H1 nanti. Nah, ketika kita lihat, ini kan jadi G1, G2. Nah, ini jadi gabung nih. G1, G2. Nah, setelah kita sederhanakan yang ini, itu kan jadinya nanti bentuknya closed loop atau feedback. Jadi ketika feedback, itu tinggal kita sederhanakan lagi. Nah, tadi gimana? Untuk yang closed loop, formatnya kan seperti ini. Eh, apa namanya? Fungsi alih ekuivalennya, GE-nya. Itu kan kita buat dulu yang atasnya itu yang sejajar dengan summing point ya. Jadi di sini summing point-nya yang sejajar dengan summing point, setelah kita sederhanakan itu kan G1, G2 tuh ya. Nah, di yang di bawah itu tinggal kita bikin satu. Nah, kemudian kita lihat nih tandanya. Karena di sini yang masuk adalah positif, berarti di sini kita bikin tandanya negatif. Karena dia kebalikan dari sinyal yang masuk ke sini itu tandanya apa. Kemudian yang di sininya itu tinggal kita kalikan fungsi alih yang sejajar dengan komparator dengan si feedbacknya. Berarti di sini G1, G2, H1. Nah, ini dapat untuk penyederhanaan yang bagian ini ya. Yang G3-nya belum nih. Nah, setelah ini, itu kan jadinya seperti ini. Setelah kita sederhanakan yang bagian blok ini, jadinya seperti ini. Kemudian, yang ini kita sederhanakan dulu. Karena dia seri, itu berarti tinggal dikali. Berarti G1, G2 per 1 dikurang G1, G2, 1 dikali G3. Jadinya apa? Jadi tinggal kali aja yang bagian pembilangnya. Ya. Jadi G1, G2, G3 per 1 dikurang G1, G2, H1. Jadinya seperti itu. Nah, oke. Gimana nih? Ini kita bikinlah bloknya itu jadinya gini. G1, G2, G3 per 1 dikurang G1, G2, G2, H1. Itu ya. Oke. Nah, sekarang setelah ini jadi satu, ini kan bisa kita lihat nih. Kalau ini itu bentuknya apa? Bentuk closed loop ya. Bentuk closed loop, tapi feedbacknya di atas. Itu berarti tinggal kita ituin aja. Berarti transfer function ekivalennya jadi seperti ini. Ingat aja yang di atas itu apa? Itu adalah yang sejajar dengan yang ini. Berarti ini kita bikin G1, G2, G3, 1 dikurang G1, G2,
H3. Ini kan seharusnya dibagi ya. Kita bikin di sini aja deh. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan 1. Ini tandanya positif, berarti di sini jadi negatif. Ini dikali ini. Berarti yang ini itu nanti dikali ini. Nah, ini panjang kali kalau saya bikin. Nanti hasilnya dapatnya ini. Dapatlah nanti hasilnya itu ini kalau kalian cari. Nah, ini ini kan tinggal kalau ini udah disederhanakan, tinggal open loopnya lagi nih. Close loopnya, sorry. Nah, caranya sama kayak yang tadi. Ini tinggal apa? Misal kan tinggal C sama R aja, berarti kita langsung buat C per R-nya. Yang di atas itu nilai ini, berarti yang di atas itu nanti kalian tulis di sini. Terus yang di bagian bawah itu berarti 1. Nah, ini tandanya apa? Tandanya negatif, berarti di sini kita bikin positif. Ini yang ini, yang sejajar ini dikalikan dengan ini. Nah, ini kan nggak ada nih HS-nya. Kalau nggak ada, berarti ini anggap ya, ini adalah fungsi alih yang ini kalian tulis ke sini. Tunggu, bingung pula nanti. Jadi fungsi alih yang ini kalian tulis ke sini, dikalikan dengan HS kan seharusnya. Atau dengan G yang fungsi alih yang ada di sini. Tapi karena di sini dia lurus aja, berarti nilainya itu 1. Jadi nggak ada nih fungsi alihnya dianggap 1. Nah, setelah disederhanakan, dapatlah nanti nilai fungsi alih akhirnya itu seperti ini. Jadi, seperti itu cara mereduksinya. Kemudian yang ini, contoh yang kedua, ini gimana kita cara mau mereduksinya. Kalau misalnya kita mau lihat ini. Tapi yang ini ada nih, ada ngaruhnya terhadap yang ini, nggak bisa. Berarti harus ada yang kita pindahkan. Apa yang kita pindahkan? Nah, ini bisa kita pindahkan. Jadi, yang percabangan ini, itu kita pindahkan ke sini. Ke sini, jadinya seperti ini. Nah, karena dia berpindahnya itu melewati G, atau fungsi alih G, makanya yang di sini itu harus kita bagi dengan G juga. Makanya jadi seperti ini. Ya, makanya jadi seperti ini. Oke, kita hapus dulu. Nah, setelah kita pindahkan, ah, setelah kita pindahkan, jadinya kan seperti ini. Jadi yang ini itu bisa kita sederhanakan. Jadi kan ini ingat kalau feedback itu berarti dia mengukur nilai output kemudian dikembalikan untuk dibandingkan dengan inputnya. Itu yang namanya feedback. Jadi yang ini itu adalah sistem closed loop. Jadi bisa kita selesaikan dengan cara ini. Makanya di sini nilai R yang akan jadi input untuk fungsi alih feedbacknya apa? Jadi yang sejajar dulu dengan komparator kita tulis di atas untuk pembilangnya dibagi 1. Nah, di sini karena tandanya negatif, makanya di sini jadi plus. Kemudian ditambah dengan G, G yang ini dikali dengan H2. Kalau feedback seperti itu ya ingat, untuk memudahkan kalian supaya nggak cari secara manual lagi. Nah, setelah ini disederhanakan, dapatlah persamaan ini. Nah, kalau ini kenapa nggak dibilang feedback? Karena ini kan yang masuk itu apa ya? Bukan output yang ini yang dibandingkan. Jadi dia eh, output yang G itu kan jadi masukan H1. Kemudian dijumlahkan. Nah, ini artinya jadinya paralel karena dia
membandingkan nilai outputnya itu dengan nilai input. Kalau ini kan dia membandingkan nilai output dari G, kemudian dibandingkan dengan nilai input yang masuknya nanti. Kalau ini kan enggak. Kalau ini kan dia itu menjumlahkan aja nilai sinyal yang masuk. Jadi makanya kalau ini itu bisa kita sebut sebagai paralel tadi. Makanya di sini fungsi alis sederhananya itu tinggal kita jumlahkan. Karena di sini nggak ada blok apapun, berarti itu dianggap nilainya satu. Jadi makanya untuk yang blok diagram ini, yang ini, yang ini, itu tinggal dijumlahin satu ditambah H1 per G. Makanya di sini satu ditambah H1 per G. Nah, udah dapat kita penyederhanaan yang pertama dan yang kedua, jadi seperti ini. Nah, ini tinggal sistem seri aja. Berarti kalau sistem seri tinggal kita kalikan aja. Makanya dapatlah nanti persamaan akhir untuk transfer function sederhananya itu seperti ini. Jadi nanti tinggal kalian coba kalikan aja yang dua blok ini. Oke, contoh yang selanjutnya, misalnya ada sebuah blok diagram seperti ini, itu gimana caranya kita mau menyederhanakan atau mereduksi blok diagram? Nah, ini kita modifikasi sedikit. Nah, ini kan, itu sama aja konsepnya seperti ini. Jadi, input yang di sini itu masuk ke komparator pertama, ya, ini ya. Input ini masuk ke komparator pertama, kemudian inputnya juga masuk ke komparator yang kedua. Jadi, kayak gini. Oke. Nah, kemudian, ini bisa kita selesaikan nih. Jadi, blok ini. Nah, ini kan konsepnya tidak membandingkan output dengan inputnya. Makanya di sini dia itu disebut dengan sistem paralel. Jadi tinggal ditambah G ditambah satu nih. Karena nggak ada transfer functionnya berarti dianggap satu. Jadi G1 ditambah satu. Makanya dapat ini nanti G1 ditambah satu. Nah, ini masih ada sisa transfer function yang G2. Berarti ini kemudian kita sederhanakan lagi. Ini kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan. Karena dia paralel berarti tinggal kita kalikan saja ke dalam. Di sini tinggal dikali. G1, G2. Nah, ini ketika kita kali jadinya apa? G1, G2 ditambah G2. Ini. Kemudian ini satu. Nah, ini konsepnya kan tidak membandingkan output dan terhadap input. Makanya dia dianggap sebagai sistem paralel. Jadi kalau sistem paralel berarti tinggal kita jumlahkan. Jadi G1, G2 ditambah G2 ditambah satu. Makanya hasilnya dapat ini. Oke, untuk latihan ketiga, ini silakan dikerjakan soal berikut ini. Jadi kalau ada yang bisa disederhanakan, disederhanakan terlebih dahulu. Kemudian untuk latihan keempat, ini ada dua soal. Nah, ini masih yang mudah. Jadi kalau seri tinggal dikalikan, ini juga seri tinggal dikalikan aja. Nah, untuk latihan tambahan itu bisa buka di buku Modern Control Engineering yang udah saya share. Itu buka di halaman 60 untuk untuk problem yang B21 sama B22 aja. Berarti kita ada 5 latihan. Nah, di mana di sini untuk latihan keempat dan kelima itu masing-masing punya 2 soal ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan japri ke saya atau bisa tanyakan di Selasi atau di GCR. Nanti kita lihat kalau Selasinya lebih efisien kita gunakan nanti kita gunakan di Selasi. Tapi kalau misalnya Mas
setelah ada banyak kendala, mungkin kita sementara bisa kita gunakan untuk yang di Google Classroom terlebih dahulu. Mungkin untuk materi pada pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.